Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi nih bersama saya Rapalina dari mahasiswi Universitas Islam Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 3. Baik teman-teman, pada kali ini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan emosi. Untuk teman-teman, tetap disimak dan ditonton ya videonya. Baik teman-teman, sebelumnya saya tadi sudah menjelaskan bahwasanya saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi, di mana teman-teman kita ketahui bahwasanya perkembangan emosi ini merupakan suatu keadaan di dalam diri seseorang individu yang tidak bisa kelihatan dari sulit diukur dari orang siapapun itu. Artinya emosi ini sulit diprogram dengan sifatnya di mana unik, dan emosi juga merupakan milik kita sendiri, di mana manusia itu memiliki suatu temperamental atau bawaan yang berbeda setiap orangnya, sehingga rasa senang dan tidak senang pun berbeda-beda setiap individu. Dan berdasarkan pada penelitian yang telah saya bacai bahwasannya emosi ini menunjukkan sebagian besar itu merupakan suatu fungsi biologis dari setiap individu, meskipun demikian caranya merespon dengan berbeda, di mana setiap individu itu pasti merasakan suatu perbedaan dalam meresapi atau merasakan emosi yang mereka alami, sehingga emosi dengan cara kita merespon terhadap emosi ini sangat-sangat dipengaruhi dalam segi lingkungan kita, orang sekitar kita, maupun orang-orang terdekat kita yang bisa membentuk emosi kita sendiri. Nah, baik teman-teman, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis emosi, di mana emosi ini memiliki dua jenis, yaitu emosi negatif dan emosi positif. Nah, emosi negatif di sini adalah suatu perasaan seseorang yang bisa kita bilangkan tidak menyenangkan, mengganggu, dan biasanya dieksploitasikan sebagai bentuk ketidaksukaan seseorang terhadap dengan sesuatu atau situasi di sekitarnya. Misalnya nih, rasa cemas, marah, merasa bersalah, dan sedih. Dia mengungkapkan emosi dalam emosi negatif ini. Seseorang individu, dia merasakan atau meluapkan emosinya itu dengan rasa yang seperti saya sebutkan tadi, nangis, cemas, marah, dan merasa sangat-sangat bersalah dengan orang sekitarnya. Nah, selanjutnya emosi positif, di mana emosi positif ini merupakan suatu perasaan seseorang individu ketika dia itu merasa mengalami sesuatu yang menyenangkan atau membawa dampak positif terhadap dirinya atau di sekitar lingkungannya. Misalnya nih, bahagia saat mendapatkan hal sesuatu yang dia mau, misalnya dia dapat hadiah dari seseorang atau kado yang bisa membuat rasa senang dalam dirinya itu, dan dia merasa lega ketika terhindar dari suatu misalnya bencana kayak bahaya, atau merasa bersyukur dengan kondisi yang dia alami pada saat itu. Nah teman-teman, selanjutnya ada juga beberapa ahli nih membagi emosi itu dalam 6 jenis, di mana 6 jenis itu terdiri dari emosi dasar yang terdiri atas dasar-dasar yang bisa saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama, bahagia, emosi yang kita rasakan ketika kita merasa senang, puas, dan sejahtera. Yang kedua, jenis emosi saat kita sedih, di mana kita merasakan tidak senang karena kehilangan sesuatu yang sangat berarti bagi kita. Yang ketiga, marah. Emosi jenis ini biasanya muncul karena adanya suatu perasaan frustasi terhadap sesuatu. Seorang individu merasa tersakiti, atau dia merasa diperlakukan dengan tidak adil atau tidak benar dengan orang sekitarnya. Yang keempat, takut, di mana emosi ini yang kita merasa terancam terhadap situasi kita yang sedang kita hadapi pada saat itu. Nah, selanjutnya jenis emosi ini jijik, di mana jijik ini setiap orang pasti merasakan. Nah, emosi ini muncul saat kita merasa sangat enggan atau tidak suka terhadap sesuatu atau dari seseorang, atau kita melihat sesuatu benda sehingga kita melihat atau merasa jijik terhadap sesuatu itu. Nah, misalnya nih kita enggan melihat sesuatu atau mencium bau sesuatu yang tidak kita sukai, sehingga emosi itu muncul pada diri seorang individu. Nah, selanjutnya terkejut, di mana jenis emosi ini ketika kita melihat suatu
atau di luar perkiraan kita, atau sesuatu yang sangat baru dalam kehidupan kita, sehingga emosi ini muncul yang membuat kita terkejut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada proses dan pola perkembangan emosi, di mana menurut salah satu ahli ini, menurut Hurlitz ini, bahwasanya proses pola perkembangan emosi pada anak atau seseorang individu, ciri-ciri emosi dan pola umumnya emosi itu dapat dia bagikan sebagai berikut. Yang pertama itu proses dan pola perkembangan emosi, di mana di sini akan menjelaskan atau melihat proses cara seorang individu itu dalam dia mengembangkan proses emosinya itu bagaimana. Yang kedua, kondisi yang mempengaruhi perkembangan emosi, di mana posisi ini biasanya terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita yang bisa membawa kita atau seorang individu itu membuat dia emosi. Yang ketiga, ciri-ciri khas emosi. Banyak ciri-ciri khas emosi yang seperti saya bilang tadi, marah, cemas, rasa takut, rasa jijik, atau kesedihan yang berlebihan teman-teman. Selanjutnya pola umum emosi, di mana pola umum ini bisa kita lihat dalam proses kita yang membuat kita emosi teman-teman. Nah selanjutnya emosi yang dominan. Emosi yang dominan ini atau emosi yang sering dirasakan setiap orang individu. Selanjutnya keseimbangan emosi, di mana emosi keseimbangan ini kita bisa menahan diri kita agar tidak terluap suatu emosi. Masuk kepada pengendalian emosi. Nah, bagaimana sih kita bisa mengendalikan diri kita ketika kita menghadapi emosi, agar emosi yang kita keluarkan ini, baik itu emosi positif tadi maupun negatif itu tidak bisa memberi dampak terhadap ke orang di sekitar kita. Yang ke-8 itu karakteristik emosi, di mana ini bisa membuat seorang bisa lebih mengenal banyak dalam dirinya dalam ketika ia merasakan emosi. Nah selanjutnya yang terakhir nih, bahaya dalam perkembangan emosi, dimana ketika kita sudah merasakan emosi yang sangat-sangat yang susah untuk diungkapkan atau melakukan tindakan itu sangat berbahaya teman-teman bagi seseorang. Artinya kemungkinan dia bisa menyakiti orang di sekitarnya. Makanya dikatakan bahaya dalam perkembangan emosi ini jika seseorang individu itu tidak bisa mengendalikan emosi yang dia rasakan. Nah selanjutnya kita masuk ke kesimpulan teman-teman, bahwasanya pada kesimpulan ini di mana emosi ini sangat berpengaruh terhadap faktor lingkungan kita sekitar. Artinya kita harus bisa menyesuaikan pribadi kita dengan sosial. Sekalipun pola perkembangan emosi juga serupa pada semua anak maupun orang dewasa, tetapi ada variasinya dalam bereaksi. Masing-masing akan bereaksi atau berekspresi secara berlebihan. Pasti setiap orang individu maupun anak-anak itu, baik orang dewasa itu pasti memiliki karakter yang berbeda, akan bereaksi secara berlainan atau berbeda-beda terhadap setiap emosi yang ia hadapi. Dan jenis-jenis perkembangan emosi, pasti setiap orang merasakan beda cara dia meluapkan emosinya sendiri. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video perkembangan emosi kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami. Semoga kita bisa mengendalikan emosi kita, jangan sampai kita menyakiti orang sekitar, karena itu dari individu kita sendiri. Cara kita meluapkan emosi itu tidak baik teman-teman. Artinya tahan diri kita dan kendalikan diri kita baik-baik pada saat menghadapi atau situasi dalam posisi emosi. Baik teman-teman, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.